Maka itu kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika nanti sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka iblis akan berkhutbah kepada orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada orang-orang yang masuk neraka, fala talumuni walumu anfusakum, wahai para penduduk neraka, jangan engkau salahkan aku engkau masuk ke dalam neraka, tapi salahkanlah diri kalian. Kenapa? Karena kalian mengikuti aku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat atas segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa dari lisan kita, baik itu dosa dari anggota badan kita, baik itu dosa dari hati-hati kita, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, hendaklah kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan habis, kapan nyawa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya iblis telah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah dengan sumpah yang nyata. Iblis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sumpahnya tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqima. Ya Allah, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab engkau telah menganggap aku sesat, telah menghukum aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan betul-betul menghalang-halangi anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim. Kata iblis, sungguh ya Allah, pasti aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, dari arah kanannya dan dari arah kirinya. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis akan datang kepada manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kirinya. La tajidu aktsarahum syakirin.
sampai engkau ya Allah tidak akan mendapati dari hamba-hambamu kecuali hambamu yang sedikit bersyukur kepadamu atau taat kepadamu. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sumpah yang luar biasa, iblis menginginkan seluruh anak bani Adam ikut kepada mereka, kepada iblis agar dia masuk ke dalam api neraka, menemani iblis laknatullah alaihim. Maka dari itu hendaklah kita sebagai muslim yang baik berpikir, membekali diri bagaimana jangan sampai diri kita nanti disatukan dengan iblis di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis akan mendatangi seluruh manusia untuk menyesatkan mereka, mengikuti jalan-jalan mereka, yang mana tempat kembalinya iblis adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan manusia untuk ikut melangkahi, untuk ikut kepada mereka, yaitu agar bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika nanti sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka iblis akan berkhutbah kepada orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada orang-orang yang masuk neraka, fala talumuni walumu anfusakum, wahai para penduduk neraka, jangan engkau salahkan aku engkau masuk ke dalam neraka, tapi salahkanlah diri kalian. Kenapa? Karena kalian mengikuti aku. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ketika penduduk neraka mendengar khutbah iblis tersebut, maka bertambahlah penyesalan mereka, bertambahlah kesedihan mereka, karena mereka digabungkan dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Maka dari itu kaum muslimin, di kesempatan yang bahagia ini kami ingin menjelaskan apa yang telah dijelaskan pada ulama kepada kita semuanya dari langkah-langkah iblis di dalam menjerumuskan manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala, beliau mengatakan jihad itu ada 4 martabat. Di antaranya adalah jihad melawan syaitan, jihad melawan iblis. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari khutuwati syaitan, mempelajari langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan di antara khutuwat syaitan, di antara langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia ada 6 langkah. Yang pertama yaitu iblis dan bala tentaranya menginginkan manusia atau keturunan Adam untuk terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah, terjatuh ke dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan bala tentaranya datang kepada manusia agar manusia itu menganggap Allah itu tidak ada, agar seseorang manusia itu ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanal iblis ila ahadikum, sesungguhnya iblis akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan dia mengatakan, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini dan menciptakan yang itu? Maka manusia menjawab Allah. Kemudian iblis bertanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi SAW, ketika kita mendapati bisikan tersebut, katakan amantu billah wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Maka insya Allah rasa was-was tersebut akan hilang. Dari hadis itu tersebut kita mengambil pelajaran bahwasannya iblis akan terus membisiki kepada kita semuanya agar kita bisa menganggap, agar manusia itu menganggap Allah itu tidak melihat, sehingga manusia bebas berbuat maksiat di muka bumi ini. Iblis membisikkan bahwasannya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, agar seluruh manusia itu bermalas-malasan beramal. Terus seperti itu. Maka dia kaum muslimin, jangan sampai kita tidak mengetahui langkah-langkah iblis. Terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin tertipu dengan syubhat-syubhatnya syaitan, membisiki bahwasannya beribadah
kepada orang-orang yang sudah meninggal, beribadah kepada para wali, beribadah kepada kuburan-kuburan itu lebih bagus, atau membuat orang itu lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita melihat kaum muslimin seperti itu. Mereka lebih nyaman, lebih khusyuk membaca Al-Qur'anul Karim di sisi kuburan dibandingkan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak beribadah, taat kepada orang-orang yang telah mati, takut kepada kualat-kualat mereka dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih banyak mendatangi kuburan-kuburan, rela bersafar jauh untuk meminta berkah kepada kuburan-kuburan atau wali-wali yang dianggap keramat. Akan tetapi untuk datang ke masjid Allah melaksanakan salat subuh luar biasa beratnya. Ini harus kita renungi wahai kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Iblis terus membisiki agar manusia itu berbuat kesyirikan secara sadar ataupun tidak sadar. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kalau seandainya langkah yang pertama ini tidak berhasil, seorang manusia tersebut akidahnya kuat, tauhidnya kokoh, maka dia melangkah ke langkah yang kedua, yaitu menyeret manusia untuk beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk beramal dengan amalan yang amalan tersebut tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang tersebut tidak sadar dia ketika melakukan ibadah, akan tapi ibadahnya itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak sadar, bahkan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin amalan yang dilakukan tersebut adalah datang dari Rasulullah, padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan amalan tersebut, yaitu amalan bid'ah. Karena wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bid'ah tersebut adalah untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala, untuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah-nambahi agama yang sudah murni ini, yang mana tambahan tersebut tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, iblis lebih mencintai orang-orang yang melakukan perkara bid'ah dibandingkan orang-orang yang melakukan maksiat. Karena semakin orang tersebut sadar bahwasanya amalan bid'ah tersebut amalan yang baik, amalan yang menurut dia baik, amalan yang menurut dia itu datang dari agama, maka dia tidak mau bertobat. Akan tetapi ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, pasti suatu saat dia akan sadar bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan tersebut adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah, maka dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang yang melakukan perkara yang amalan tersebut tidak ada dasarnya di Rasulullah SAW, maka sulit bagi dia untuk bertobat karena dia tidak sadar, tidak tahu amalan tersebut adalah amalan perkara yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perkara yang kedua ini juga tidak mempan untuk dia goda seorang manusia, maka dia pindah ke langkah yang ketiga, yaitu menjerumuskan manusia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Menyeret. Sekarang kita lihat anak muda zaman sekarang, sungguh mudah bagi dia untuk diseret kepada perkara perzinahan. Berapa banyak anak muda zaman sekarang dekat dengan perzinahan dengan fasilitas HP yang dia berikan oleh orang tuanya atau bahkan dia beli sendiri. Katakanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, maka harus sering-sering menasihati anak muda kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka mudah dijerumuskan iblis menuju maksiat-maksiat yang besar seperti mendekati perzinahan. Dan bahkan tidak banyak juga orang-orang yang sudah berumur juga masih mendekati kepada perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga banyak orang yang diselewengkan oleh syaitan untuk makan harta-harta riba, untuk meminum-minum khamar dan lain sebagainya, yang itu dosa-dosa besar. Terkadang manusia juga dijerumuskan untuk berbuat kezaliman kepada saudaranya,
yaitu dengan selalu menggibah saudaranya, selalu mengadu domba saudaranya, selalu mencaci maki saudaranya, baik itu dari hadapannya ataupun di medsosnya. Terus kita banyak melihat perkara tersebut terjadi di muka bumi ini. Maka dari itu kaum muslimin, sadarilah itu bagian dari langkah-langkah syaitan untuk menyerumuskan manusia agar bisa masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya seseorang itu masih tidak bisa digoda untuk melakukan amal-amalan maksiat, maka iblis juga kadang-kadang membisiki seseorang yang ahli ibadah untuk terjatuh ke dalam ujub, terjatuh ke dalam riya, terjatuh kepada sum'ah. Hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang keempat, yang mana langkah ketiga, kalau seandainya itu tidak bisa juga menjadi alat untuk iblis menyelewengkan manusia, maka dia pindah ke cara yang keempat, yaitu membuat manusia menganggap remeh dosa-dosa kecil. Dia jadikan dosa-dosa kecil tersebut menjadi alat yang empuk bagi manusia agar meremehkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa, oh aku melakukan dosa kecil, aku bisa bertobat kepada Allah. Dengan istighfar cukup. Akan tapi kita lihat setelahnya, apakah orang tersebut mau bertobat ataukah terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ketahuilah, semakin banyak kita melakukan dosa kecil, maka itu akan bisa menjadikan seseorang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Semakin orang kontinu melakukan dosa kecil, maka dia, kata para ulama, terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Dan itulah alat empuk bagi iblis menjerumuskan manusia yang dia bisa mudah terjerumus dalam perkara tersebut. Maka itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bermudah-mudahan menganggap remeh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Hendaklah kita selalu mengoreksi amalan kita. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berleha-leha menunggu masa tua baru kita bertobat, bersemangat beribadah. Ketahuilah itu juga bagian dari langkah-langkah syaitan untuk membisiki manusia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di khutbah pertama tadi kita telah menyimak 4 langkah iblis di dalam berusaha menyelewengkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia lebih taat kepada mereka, lebih taat kepada syaitan, sehingga manusia tersebut bisa mengikuti dia untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian langkah yang kelima, yang senantiasa iblis membisiki kita dengan perkara tersebut, yaitu disibukkannya manusia dengan perkara-perkara yang mubah. Manusia dibuat sibuk oleh syaitan di dalam perkara-perkara mubah, sehingga seorang manusia tersebut akan meremehkan, akan tidak mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, berapa banyak dari kaum muslimin di zaman sekarang ini mereka kecanduan untuk menonton bola. Padahal menonton bola hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi menonton bola tersebut adalah senjata iblis yang paling empuk untuk menjerumuskan manusia, untuk meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang rela bergadang atau rela untuk bangun tengah malam untuk menonton bola, akan tetapi untuk melaksanakan sholat tahajud itu sangat berat, atau bahkan nanti sholat subuhnya ketinggalan, ketiduran dan lain sebagainya. Disibukkan dia dengan perkara mubah agar manusia tersebut meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu.
Karena apalagi kalau seandainya yang lebih parah daripada itu, seseorang mengidolakan orang-orang pemain bola yang notabene bukan orang muslim. Ketahuilah kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, al-mar'u ala man ahab yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang tersebut akan dikumpulkan, disatukan dengan orang-orang yang dia idolakan ketika hidup di dunia, akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai, orang yang dia idolakan di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang non muslim, yang dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika kita melihat tim kesayangan kita bermain bola dan ketika menang atau bahkan dia juara, kita tidak dapat apa-apa. Mereka yang dapat hadiahnya. Kemudian kalau tim kesayangan kita kalah dalam bertanding, kita kesal, marah, mencaci wasitnya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk langkah-langkah iblis menyelewengkan manusia, sibuk dengan menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah sehingga meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, langkah yang keenam, yaitu syaitan akan membuat manusia lebih mengutamakan amalan sunnah daripada amalan wajib. Terkadang seseorang manusia itu Masya Allah suka salat tengah malam, salat tahajud, akan tetapi subuhnya kelewatan. Dia lebih sibuk beribadah dengan amalan-amalan sunnah, akan tetapi amalan-amalan yang wajibnya dia tinggalkan. Maka ini juga bagian dari bisikan-bisikan syaitan untuk menyeret manusia untuk lalai kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu tambahan bagi kita agar bisa membentengi diri kita dari bisikan-bisikan syaitan, dari langkah-langkah iblis untuk menyerumuskan kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari bisikan-bisikan syaitan, dikuatkan hati kita agar bisa melawan bisikan-bisikan syaitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih syababal muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal tawabin. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.